Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ana duduk saja ya, karena tiap minggu duduk jadi lain berdiri ya. Dan alhamdulillah kita bisa duduk bersama membahas hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah beserta para imam, yang kebetulan ya hadis yang akan kita bahas adalah tentang Isra wal Mi'raj. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadisnya panjang ya, 1 lembar lebih. Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini dalam pembahasan cerita Qasasul Anbiya, para nabi, yang khususnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di awal hadis beliau menceritakan bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersedih, ya. Kenapa Rasulullah bersedih? Karena orang-orang yang dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu meninggal. Khadijah meninggal, pamannya meninggal, Abu Thalib meninggal. Sehingga kesedihannya ini membuat Rasulullah SAW berat untuk istilahnya melanjutkan dakwah. Orang-orang yang terdekatnya itu meninggal semuanya, yang dikenal dengan Amul Huzn, tahun sedih Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW berbaring di suatu malam di dalam tidurnya. Rasulullah berbaring, datang seorang laki-laki. Man huwa? Siapa dia? Malaikat Jibril alaihissalam. Membelah, memikirkannya dengan akal, tapi harus diimani. Paham ya? Makanya kalau kita belajar rukun iman itu semuanya berhubungan dengan yang goib. Bener kan? Rukun iman yang pertama apa ya? Iman kepada Allah. Baca ditengok di mana Allah itu? Tidak baca. Kedua kepada malaikat, kiri kanan kita ketengok ada malaikat ini? Tidak ketengok. Ya. Kemudian iman kepada kitab Al-Quran. Cerita-cerita dalam Al-Quran itu kita iman atau tidak? Nah itulah. Ya, semua yang berhubungan dengan rukun iman itu tidak bisa kita akali, tapi harus kita imani di dalam hati kita. Maka sama dengan Isra wal Mi'raj ini. Ya, ketika Rasulullah SAW sedih, dibelah. Hati Rasulullah SAW itu dicuci dengan air Zam-Zam. Ya, dengan air Zam-Zam. Ketika Rasulullah SAW dicuci hatinya, di situ kesedihan Rasulullah SAW itu mulai berkurang. Maka dalam suatu hadis Rasulullah SAW juga menyebutkan kepada kita bahwa ketika kita melakukan kemaksiatan, hati kita itu akan ada satu titik hitam. Hati kita itu, ya, akan ada satu titik hitam. Ketika kita melakukan kemaksiatan terus-menerus, titik hitam itu memenuhi hati kita. Ya, coba tanya orang medis, hati itulah rusak, apa penyakitnya? Nah, kalau bab agamanya, kalau hati kita sudah tidak bisa menyensor maksiat, nah itulah kanker namanya. Ya. Hati kita sudah tidak bisa mencerna maksiat. Nah, ini berarti hati kita itu sudah rusak, sudah dipenuhi dengan titik-titik hitam. Salah satu contohnya apa? Kalau meninggalkan sholat biasa baik. Nah, itu dia, biasa baik. Ya. Dan kalau kita tengok misalkan bencong gini banyak, biasa dia jadi bencong, tidak ngerasa sakit, mati hati dia. Hati dia itu sudah rusak. Ya. Kemudian ketika zina biasa, nah itu hatinya sudah rusak. Gitu. Sensornya ada G. Ya. Nah ini. Maka ketika Rasulullah SAW dalam keadaan sangat sedih, sedih yang terlalu berlebih-lebihan, ini juga tidak boleh sebenarnya. Ya. Maka ketika itu Rasulullah SAW dicuci hatinya menggunakan air Zam-Zam. Zam-Zam ini termasuk air yang diberkahi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Setelah dicuci, hati Rasulullah SAW berkurang kesedihannya. Kemudian Rasulullah SAW utiya bi ba'ir. Rasulullah ditunjukkan dengan sebuah ba'ir. Ba'ir ini kendaraan. Kendaraan di zaman Rasulullah SAW itu ya unta, kuda. Ya. Tapi kita nyebutnya bukan unta ataupun kuda. Dalam riwayat disebutkan summiya bil buraq, buraqun. Buraq. Ya. Burak. Burak. Apa itu burak? Rasulullah SAW menyebutkannya dia lebih kecil daripada kuda dan juga dia lebih besar daripada keldai. Itu kata Rasulullah macam itu. Ya. Tapi jangan nyebut tak mungkin ya. Kalau kita nyebut tak mungkin kayak Rasulullah naik itu. Kalau kita nyebut tak mungkin, kelak di ujung hadis ada. Ya, di ujung hadisnya ada. Kemudian Rasulullah SAW diberikan kendaraan itu. Makanya kendaraan yang paling disunahkan kuda, berkuda. Ya. Dan di akhir zaman nanti kendaraan-kendaraan kita itu Fortuner, Toyota dan lain sebagainya itu tidak berfungsi lagi. Yang berfungsi nantinya kuda ini, kata Rasulullah SAW. Ya, kuda ini. Dan akan datang zaman itu, kata Rasulullah. Ya. Kemudian Rasulullah SAW diisrokan. Rasulullah Isra menuju Baitul Maqdis. Baitul Maqdis jauh dari Makkah. Kemana? Ke Palestina. Ya, Baitul Maqdis. Maka banyaknya kita sekarang tidak mampu untuk mengambil masjid itu. Ya, dijajah oleh orang-orang Yahudi. Banyak Muslim sekarang. Dan itu masjid orang-orang Muslim. Di mana Rasulullah SAW pernah menyebutkan, barang siapa yang sholat di Masjidil Aqsa, pahalanya sama dengan 500 kali sholat di masjid yang lain. Ya. Kalau sholat di Masjidin Nabawi, pahalanya 1000 kali dari masjid yang lain. Kalau sholat di Masjidil Haram, 100.000 kali dari masjid yang lain. Maka Masjidil Aqsa ini juga termasuk masjid orang-orang Muslim yang pernah menjadi kiblat kita ketika sholat. Ya. Kemudian Rasulullah SAW pergi ke Masjidil Aqsa, summa shalla, dan Rasulullah SAW sholat di sana. Ya, mengambil barokah masjid, sholat Rasulullah SAW. Setelah sholat Rasulullah SAW, Rasulullah u'rija ilas sama, diangkat ke langit. Ya, langit itu ada berapa? Kalau dalam Al-Qur'annya sab'a samawatin tibaqo, ada 7 tingkatan langit. Macam mana dia? Inilah goib pule. Benar tak? Yang kalau kita nengok pesawat itu di langit keberapa? HP tekan. Ya, benar kan? Ya. Maka Rasulullah SAW ketika itu mulai. Setelah sholat 2 rakaat di Masjidil Aqsa, Rasulullah naik. Ya, ketika Rasulullah naik, Jibril istaftaha abwabas sama'il ula. Jibril minta izin kepada penjaga langit pertama. Jadi setiap langit itu mempunyai malaikat yang menjaganya. Ya. Setiap langit yang Allah ciptakan itu mempunyai malaikat yang menjaganya. Kemudian Rasulullah SAW diizinkan untuk masuk. Dan di sana Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Adam. Bagaimana Rasulullah bertemu dengan para nabi? Rasulullah kelak dikisahkan ya, bertemu dengan para nabi. Di langit kedua bertemu dengan para nabi dan seterusnya. Ya. Apakah nabi-nabi yang telah meninggal Allah hidupkan kembali? Di sini
kita membahas tentang ruh. Dalam Al-Quran Allah sebutkan yas'alunaka 'anir ruh. Dan orang-orang bertanya tentang ruh. Ruh kita setelah meninggal itu kemana? Ya. Maka Allah menjawab, katakan ruh itu ilmunya Allah berikan kepada kalian sedikit saja. Ya. Kita itu tidak tahu ilmu tentang ruh itu macam mana, kecuali kita meninggal. Nah, kita tahu. Ya. Artinya ketika sudah berhubungan dengan bab-bab yang goib, tidak pacak kita nerawang. Paham ya? Tidak pacak kita nerawang. Maka para ulama di sini menyebutkan nabi-nabi yang ditemui oleh Rasulullah SAW itu apa? Ruh. Bertemu dengan ruh para nabi. Jibril berkata, salim ala abik, berikan salam kepada bapakmu. Siapa? Adam. Karena kita semuanya keturunan Nabi Adam. Ya. Jadi jangan kalau kita berkeyakinan teori Darwin boleh, kita keturunan evolusi monster misalnya. Ini na'udzubillah. Ya. Kita ini keturunannya Nabi Adam, berakal, yang Allah ciptakan sab'una dhira', 70 hasta Nabi Adam itu besar. Jadi kita sekarang ini keluaran manusia terkecil gitu loh. Nabi Adam dulunya 70 hasta. Ya, dan itu sudah beribu-ribu tahun yang lalu. Ya. Jadi Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam di langit yang pertama. Kemudian Rasulullah memberikan salam. Assalamualaikum. Nah ini sunnah antara muslim dengan muslim yang lainnya ketika dia bertemu untuk memberikan salam. Ini sunnah ini. Yang sunnah ini kadang-kadang hilang, benar tak? Di kita. Kadang-kadang sunnah ini berubah menjadi oi, ape. Nah, ini sudah hilang. Maka Rasulullah diajarkan Jibril, berikan salam kepada Nabi Adam. Ketika Rasulullah memberikan salam, Nabi Adam menjawab, waalaikumsalam, marhaban binabiyyin salih wa akhin salih. Selamat datang wahai nabi yang soleh dan juga saudaraku yang soleh. Ya. Rasulullah disambut. Ya. Ketika Rasulullah SAW disambut, malaikat bertanya, apakah dia sudah diutus? Rasulullah SAW. Maka para nabi yang ditemui oleh Rasulullah SAW di langit yang kedua, nanti Rasulullah juga bertemu dengan Isa, Idris, kemudian bertemu dengan Harun, kemudian bertemu dengan Yusuf, kemudian bertemu dengan Musa di langit ke-6, dan di langit ke-7 bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Setiap langit Rasulullah SAW bertemu dengan para nabi, Rasulullah memberikan salam kepada mereka. Dan setiap ingin naik ke langit, malaikat bertanya, apakah dia sudah diutus? Rasulullah tadi, apakah sudah diutus? Iya, sudah diutus. Ya. Makanya nabi-nabi terdahulu, dari mulai Nabi Adam sampai nabi yang terakhir, Nabi Isa, sebelum Rasulullah SAW, maka semua nabi itu sudah diberitakan bahwa Rasulullah SAW itu akan diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di setiap langit itu Allah bertanya, bukan Allah bertanya, malaikat bertanya, apakah Nabi Muhammad sudah diutus? Sudah diutus. Dan ketika Jibril menjawab sudah diutus, malaikat pun menyebutkan marhaban bi akhin salih wa nabiyyin salih. Selamat datang wahai nabi yang soleh dan saudaraku yang soleh. Ya. Terus ke langit yang kedua sama, ke langit yang ketiga, ke langit yang keempat, kelima dan keenam. Ketika di langit yang keenam Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Musa. Ya. Bertemu dengan Nabi Musa. Sama. Rasulullah diperintahkan untuk berikan salam kepada Nabi Musa. Setelah Rasulullah SAW memberikan salam, dijawab waalaikumsalam. Setelah menjawab salam Rasulullah, Nabi Musa menangis.
Kenapa Nabi Musa menangis? Dia pun menjawab, Rasulullah SAW yang umurnya pendek. Umur Rasulullah SAW itu pendek. Ya, berapa umur Rasulullah SAW? 63. Kapan Rasulullah SAW Isra wa Mi'raj? Umur sekitar 40 tahun. 40 sampai 45 tahun. Berarti gak muda. PNS gelom ada pensiun ya? Belum pensiun lagi muda. Ya. Nabi Musa ketika melihat Rasulullah SAW itu diangkat sampai langit ke-6, Nabi Musa menangis. Hadza ghulam, anak ini. Nabi Musa menyebutkan anak karena umurnya masih muda. Nabi-nabi terdahulu umurnya panjang. Nabi Nuh berapa umurnya? 950 tahun. Ya. Mungkin enggak? Men kita nyebut enggak mungkin, kita ragukan Al-Qur'an berarti. Hati-hati ini. Ya. Karena itu Al-Qur'an yang menyebutkan. Itulah kita kutuk. Kalau sudah Al-Qur'an yang menyebutkan, yes, enggak deno. Gitu. Kalau kita ragu, ini hati-hati ini. Pacak kacau. Ya. Banyak orang liberal tuh ngapain? Karena dia memikirkan Al-Qur'an dengan otak dia. Gitu. Maka kembali tadi. Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Musa. Dia menangis dan dia menyebutkan anak sekecil ini, Nabi Muhammad, diangkat Allah sampai langit yang ke-6. Dan dia umatnya sangat banyak. Umat Rasulullah SAW itu sangat banyak. Ya. Dan umat Rasulullah SAW itu akan masuk surga yang paling banyak daripada umat-umat yang terdahulu. Ya. Makanya Nabi Musa menangis. Ngapain? Karena dia merasa Rasulullah SAW itu lebih baik. Nangis. Nangis bukan iri ya. Tapi nangis dikarenakan apa? Dikarenakan Allah mengangkat derajatnya lebih tinggi. Disinilah para nabi itu saling yatanafasuna fil khair. Saling apa namanya bahasa Indonesia? Saling berlomba-lomba dalam keadaan yang baik. Maka kita pun diajarkan seperti itu. Ketika misalkan kawan kita ini ilmunya lebih banyak, kita irilah dengan mereka. Ketika saudara kita hartanya lebih banyak, kemudian dia bersedekah dengan hartanya, kita irilah dengan dia. Tidak usah gila iri dengan orang-orang yang dunianya ditumpuk-tumpuk. Ya. Tidak usah iri dengan yang mereka itu. Tapi irilah dengan orang-orang yang seperti ini, kata Rasulullah SAW. La hasada illa fi itsnain, kata Rasulullah. Tidak boleh hasad, tidak boleh iri, kecuali dalam dua hal, dua perkara. Apa yang pertama? Irilah kalian dengan orang-orang yang punya ilmu, kemudian ilmunya bermanfaat. Tengok sekarang apa yang kita bahas? Hadis Sahih Imam Bukhari. Tahun berapa beliau? Tahun 200-an. Kita sekarang tahun 1400. Kita bahas hadisnya, dapat pahala dia. Ya. Dapat pahala. Ya. Irilah dengan mereka-mereka yang punya ilmu seperti ini. Kemudian yang kedua, irilah kepada siapa? Irilah kepada mereka-mereka yang mempunyai harta dan mereka infakkan hartanya. Siapa yang paling banyak dalam masalah ini? Contohnya Utsman bin Affan. Dia punya wakaf sumur yang sampai sekarang digunakan untuk orang-orang pergi haji. Berapa juta manusia sekarang yang memanfaatkannya? Pahala semua bagi Utsman radhiyallahu anhu. Irilah dengan mereka. Dan jangan iri kepada orang-orang yang menghambur-hamburkan hartanya, menghias-hias dunianya. Ya. Karena ketika kita iri dengan mereka, amalan-amalan kita ini habis, hangus. Dan apa yang kita irikan itu tidak dapat. Ya. Makanya ada perkataan yang baik ya, barang siapa yang mengejar dunia tidak akan dapat. Kalaupun dia dapat dengan dunia, ya, tidak akan puas. Kalau tidak ada puas dia, kalaupun puas tidak ada lama. Ya. Tidak ada lama dia puasnya. Pasti cuma sebentar. Itulah dunia. Makanya Rasulullah SAW itu
menceritakan dunia itu bagaikan bangkai sapi. Ada tak yang nak beli ya? Tak deh. Itu dia. Maka di sini Nabi Musa iri kepada siapa? Rasulullah SAW. Kenapa? Karena umatnya lebih banyak masuk ke dalam surga dengan umur yang sependek itu. Maka kita bersyukur umur kita pendek. Ya, jangan nak nuai-nuai gila hidup di dunia ini. Ngapa hidup di dunia itu jangan lama-lama, dak nyaman. Cobalah makan yang nyaman. Ada 2 piring lagi kenyang dah gue bagi ngisi ya. Benar kan? Itulah dunia. Gitu loh. Ya. Maka ketika umurnya pendek tapi paling banyak masuk ke dalam surga, itu yang diirikan oleh Nabi Musa kepada Rasulullah SAW. Kemudian naik ke langit yang ke-7, bertemu dengan Abul Anbiya, bapak para nabi, Ibrahim alaihissalam. Ya. Di sana juga memberikan salam kepada Nabi Ibrahim. Dan setelah bertemu dengan Nabi Ibrahim, Rasulullah diangkat ke Sidratul Muntaha. Ya. Sidratul Muntaha, di atas langit itu ada Sidratul Muntaha, namanya Sidratul Muntaha. Macam mana bentuknya? Nah, ini Allahu a'lam macam mana bentuknya. Ya, karena kita tidak ada tahu macam mana. Cuman Rasulullah SAW menceritakan di dalamnya terdapat 4 sungai, zahiran wa batinan. Ada 4 sungai. 2-nya terlihat jelas dan 2-nya batinan yang ada di dalam surga. Yang 2-nya Allah alirkan ke dunia, Sungai Nil dan Eufrat. Itu dia. Jadi sungai ini disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW, yang airnya itu Allah alirkan dari surga. Ya, ada tak fadilahnya? Barokah bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, coba tengok Sungai Nil sekarang. Orang-orang yang berada di sekitar Sungai Nil itu makmur. Ya, ketika musim dingin dia kering, bukan kering ya, surut. Ketika musim dingin. Ketika musim panas dia banyak. Nah, ini dia. Efrat juga sama. Ya. Sungai yang disebutkan Rasulullah SAW, ketika dia mengering nanti akan ditemukan segumpak gunung emas di sana. Di mana orang-orang itu akan memperebutkan itu semua. Ya. Memperebutkan itu semua, dan ketika mereka memperebutkan itu semua, semuanya akan mati. Tidak ada yang mendapatkannya. Ini kata Rasulullah SAW. Ya. Kemudian Rasulullah SAW setelah melihat itu, Rasulullah dihadirkan dengan beberapa minuman. Ya. Dihadirkan dengan susu, dihadirkan dengan madu, dan dihadirkan dengan khomer. Khomer ini minuman yang memabukkan. Ketika itu khomer sudah haram atau belum? Lah haram belum khomer ketika itu? Belum. Sholat belum ada wajib. Macam mana khomer haram? Benar kan? Ketika itu khomer belum diharamkan, tapi dihidangkan. Ya. Rasulullah disuruh memilih. Nak memilih khamar, arak, madu, atau susu. Maka ketika itu Rasulullah SAW memilih susu sebagai minumannya. Ya. Dan Jibril berkata, hadhihi fitrah, inilah fitrah manusia. Dia tidak ada memilih khamar yang memabukkan, yang menghilangkan akal. Gitu loh. Dan juga tidak memilih madu yang begitu manis. Tapi Rasulullah SAW lebih memilih susu, minuman yang menyegarkan dan menyehatkan. Ya, coba minum madu banyak-banyak, hangat tak kira-kira? Hangat kan? Nah, tapi Rasulullah SAW lebih memilih susu diminumnya. Ya, inilah fitrah manusia kata Rasulullah, kata Jibril alaihissalam. Ya. Setelah Rasulullah SAW meminumnya
dinaikkan lagi ke Baitul Ma'mur, ya. Di atas Baitul Ma'mur ini ada Arsyur Rahman, Arsy. Macam mana Arsy? Lagi-lagi tidak baca ngejelas macam mana Arsy. Ya. Yang penting namanya Arsy. Gitu loh. Maka di sini Rasulullah SAW di Baitul Ma'mur ini, di Baitul Ma'mur Rasulullah SAW menceritakan setiap harinya ada 70.000 malaikat yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap harinya. Setelah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, turun, datang lagi malaikat yang baru, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak ada kira-kira malaikatnya itu. Banyak malaikat itu. Dan kalau kita membayangkan kekuasaan Allah itu, subhanallah, kita ini kecil. Benar kan? Kalau kita bayangkan ini, kecil kita itu. Ya. Ketika Rasulullah SAW melihat itu, Rasulullah SAW bertasbih, subhanallah, bertasbih. Ya. Melihat betapa agungnya zat yang memperjalankan Rasulullah SAW sampai ke atas. Ya. Sampai malaikat, beribu-ribu malaikat sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW mendapatkan perintah sholat. Disinilah perintah sholat diberikan. Kalau perintah-perintah yang lain dari atas turun ke bawah, tapi kalau perintah sholat dari bawah naik ke atas. Ya, inilah penting sholat. Maka kita di sini mempelajari Isra Mi'raj. Seharusnya kita di sini ini dak yang bolong sholat. Kalau ada yang bolong sholat, server error nih berarti. Ya, benar tak? Server error ini. Ya. Karena Isra wal Mi'raj itu mengagungkan perintah sholat. Di mana posisinya? Di tempat yang paling tinggi. Yang di atasnya itu Arsyur Rahman. Di tempat di mana Allah itu disujud, disembah oleh malaikat dengan berapa ribu banyaknya. Di situ turun perintah sholat. Ketika awal kali perintah sholat itu turun berapa? 50 kali sholat. Kita ini ada 24 jam kita ini. 50 kali sholat perintahnya. Itu banyak dosa kita. Ya, 5 waktu kayak banyak jebol. Bener tak? Nah, ini 50 kali sholat pertama kali perintah. Tapi ketika Rasulullah menerima 50 kali perintah sholat, Rasulullah tidak ada protes. Sami'na wa ta'na, ngapain? Karena Rasulullah sudah melihat keagungan Allah yang sangat besar. Besar keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga tidak berani. Kita misalkan menghadap gubernur, apa kita gubernur? Benar tak? Dak takkan hati ini. Apa kita guna ini? Pokok pokoknya. Nah, ini kita menghadap pejabat seperti itu. Bagaimana Rasulullah menghadap Allah Subhanahu wa taala? Di mana malaikat itu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang perintah 50 kali salat, siap laksanakan, tidak berani protes. Turun Rasulullah SAW setelah mendapatkan perintah 50 kali salat. Ketika Rasulullah turun, diinterogasi oleh Nabi Musa yang tadi iri dengan Rasulullah SAW. Ya. Madza qala rabbuk? Apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala? Dia memerintahkan umatku untuk melakukan sholat 50 kali dalam sehari. Apa kata Nabi Musa? Irji, balik, ngulak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Was'alhu takhfif, minta kepada Allah itu keringanan. Aku telah mengajak Bani Israel, kata Nabi Musa, dan berapa banyak perintahku itu yang dilanggar oleh Bani Israel. Ya. Maka umatmu tidak akan pernah sanggup melaksanakan perintah sholat 50 ini. Ketika Rasulullah mendengarkan seperti itu, balik lagi Rasulullah SAW meminta kepada Allah supaya diringankan. Allah kurang. Yang tadinya 50 dikurang 10. Jadi 40. Ya, 40 kali sholat.
Turun lagi Rasulullah SAW, tidak berani. Bermusyawarah lagi dengan Nabi Musa. Ngulek kata Nabi Musa. Ya, ngulek. Dari 40 diturunkan menjadi 10. 10 kali sholat. Ya. Kemudian turun Rasulullah SAW. Kata Nabi Musa, ngulek. Ya. Minta kepada Allah untuk diringankan. Setelah 10 diberikan 5 waktu sholat. Makanya dalam hadis itu bunyinya khamsa wahya khamsuna. 5 waktu sholat, tapi pahalanya 50 kali sholat. Jadi setiap kali kita sholat itu hukumnya sama dengan 10 kali kita sholat yang Allah wajibkan untuk kita. Ya, itu hukumnya. Maka ketika Rasulullah SAW menerima 5 waktu sholat ini, balik lagi ke Nabi Musa. Ya, Nabi Musa tetap ngotot, minta kurang lagi. Nah, ini lanue ini minta diskon ini. Benar ya kira-kira? Ya. Menladi berak 5, agi disuruh minta diskon. Tapi Rasulullah dak de balik. Rasulullah dak ngulang lagi. Apa kata Rasulullah? Aku telah banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan aku malu untuk meminta keringanan lebih daripada ini. Tengok, Rasulullah SAW malu. Salah satu sifatnya adalah malu. Ya. Malu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngape? Digawe gelum. Lana minta kurang. Kemudian Rasulullah SAW melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala, malu Rasulullah SAW. Ya. Makanya sifat malu ini Rasulullah gunakan dalam ibadah dia. Tengok ibadah Rasulullah SAW. Kita bahas kemarin ya, sholat tahajud Rasulullah SAW. Panjang sholat tahajud Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW tahajud, kakinya sampai bengkak. Men kita bengkak main bal. Nah, Rasulullah bengkaknya itu sholat. Sholat malam Rasulullah SAW. Istrinya bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan sholat sampai seperti ini, bengkak kakimu? Bukankah engkau telah diampunkan Allah dosamu, dosa-dosa yang akan datang, dan dosa-dosa yang telah lalu? Apa kata Rasulullah? Apakah tidak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur? Tengok sifat Rasulullah SAW. Ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika Rasulullah SAW mendapatkan 5 perintah, raditu billahi, aku ridho dengan apa yang Allah perintahkan. Ya, disitulah distempel kewajiban salat 5 waktu bagi kita orang-orang Muslim ataupun umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nih perintah salat. Makanya orang Islam kalau dia tidak salat bahaya, ya. Ulama fikih menyebutkan orang yang tidak sholat itu Syafi'i ya. Dalam mazhab Syafi'i 3 hari tidak sholat penggal kepala dia. Ini mazhabnya Syafi'i ini. Ya, cuman jangan dipraktek di rumah. Aku takut kelak lami parang we. Ya. Jangan dipraktek di rumah ini. Ini hak siapa? Ini hak hakim. Hakim yang berhukum dengan Al-Qur'an. Gitu loh. Itu hukumannya. Dalam mazhab Imam Ahmad, muridnya yang tidak sholat lebih dari 3 hari, penggal kepalanya, buang wayangnya, tidak usah disemayang. Apa maksud tidak usah disemayang itu? Murtad dia. Ya, ini mazhabnya Imam Ahmad. Kalau mazhab Syafi'i, dipenggal, disolati, agak bagus, agak disolati dia, agak Muslim berarti. Kalau dalam mazhab Imam Ahmad, lah, tidak usah dekat-dekat, tidak usah disemayang lah. Hambayang gedak minta hambayang, nah itulah kira-kira. Ya. Sama dengan mazhab Imam Malik menyebutkan seperti itu. Dalam mazhab Abu Hanifah yang paling ringan, orang yang tidak sholat di penjara deh. Ya. Di penjara sampai dia mau sholat. Itu hukum sholat dalam bab fikih. Ya. Maka Isra Mi'raj ini mengajarkan kita itu pentingnya sholat. Itu. Ya. Kemudian ketika Rasulullah SAW mendapatkan perintah sholat, ya, Rasulullah SAW turun
dan duduk di atas tempat tidurnya yang tadi. Ya. Rasulullah turun. Datang Abu Jahal. Rombongan-rombongan yang menyakiti Rasulullah SAW ini datang. Abu Lahab, Abu Jahal datang semuanya. Ya. Dan bertanya kepada Rasulullah SAW, ada apa? Ngapain nih ya Muhammad? Ya. Kemudian Rasulullah SAW menceritakan. Apa kata Rasulullah SAW? Aku telah datang ke Baitul Maqdis. Aku telah datang ke Baitul Maqdis. Baitul Maqdis tadi di mana? Di Palestina. Aku telah menziarahi Baitul Maqdis. Ketawa Abu Lahab ini. Ketawa nih. Bener langkah nih. Makin gile berarti. Ya. Rasulullah SAW itu disebut majnun. Majnun itu apa? Gila. Makanya dalam surat Al-Qalam, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun, kata Allah. Ketika Rasulullah disebut gila, Allah yang mengingkarinya dengan Al-Qur'an. Ya. Maka ketika Rasulullah SAW menyebutkan, ketika duduk di atas kasur macam ini, dia nyebut, aku berziarah ke Baitul Maqdis. Ketawa Abu Lahab dengan Abu Thalib. Ya, tertawa. Kemudian dia bertanya, macam mana kira-kira kalau aku kasih tahu dengan umat-umatmu, pengikut-pengikutmu, apakah mereka semakin mengikutimu? Oh ini. Ya. Maka ketika itu orang-orang dikumpulkan, mendengarkan cerita dari Rasulullah SAW. Apa yang dia lihat Sallallahu Alaihi Wasallam diceritakan. Kemudian sampai kabar ini di telinga Abu Bakar. Ya, sampai kabar ini di telinga Abu Bakar. Ketika Abu Bakar mendengarkan Rasulullah SAW telah ziarah ke Baitul Maqdis, apa kata Abu Bakar? Ya, kalaupun dia yang menyebutkannya, la sadaqa, kata Abu Bakar. Kalau Rasulullah yang nyebut, aku beriman, kata Abu Bakar. Makanya Abu Bakar itu dilakab As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Ngapain As-Siddiq? Dia yang pertama kali beriman kepada Rasulullah SAW. Dan Abu Bakar juga yang pertama kali beriman kepada Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW. Dan Abu Bakar juga yang setiap kali Rasulullah SAW menyebutkan sesuatu, dia yang beriman kepada Rasulullah SAW. Ya. Nah ini cobaan kita di umat-umat akhir zaman itu seperti ini beratnya. Kita tidak ada yang melihat Rasulullah. Kita tidak ada yang melihat Rasulullah. Tapi Rasulullah SAW meninggalkan kita Al-Quran. Rasulullah SAW meninggalkan kita hadis. Percaya tak kita ini? Kita ini termasuk rombongan Abu Bakar atau rombongan Abu Jahal kira-kira? Ah ini nih. Ya. Kalau kita termasuk rombongannya Abu Jahal, nah ini kita ketawa-ketawa sinis. Nah ini. Ya. Tapi kalau kita termasuk rombongannya Abu Bakar, ketika kita mendengarkan Rasulullah SAW memerintahkan seperti ini, siap laksanakan. Nah, itu dia rombongannya Abu Bakar. Ya. Maka ketika Abu Lahab dan Abu Jahal mengumpulkan orang-orang ketika itu, dikumpulkan untuk mendengarkan dongeng tadi. Menurut dia dongeng. Paham ya? Salah satu dari mereka berkata, Siflana, coba berikan sifat Baitul Maqdis itu macam mana? Diminta, diceritakan macam mana Baitul Maqdis itu. Rasulullah SAW langsung menceritakan Baitul Maqdis itu dengan sifat yang sangat rinci sekali. Ya. Kemudian orang-orang yang mendengarkan Rasulullah SAW yang sudah pernah pergi ke Baitul Maqdis, yang berdagang ke Baitul Maqdis, terdiam mendengar kisah Rasulullah SAW. Dari mana Rasulullah ini taunya? Ya, nah ini dari mana Rasulullah SAW ini taunya? Kalau bukan dari Zat yang Maha Agung. Ya, maka ketika itu, ketika Rasulullah SAW menceritakannya dengan detail Baitul Maqdis itu, Rasulullah SAW didengarkan dan orang-orang takjub dengan Rasulullah SAW.
Ya. Berimanlah sebagian dan kafirlah sebagian yang tetap dalam kekafirannya. Ya. Makanya dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa perjalanan Rasulullah SAW ini Allah jadikan sebagai fitnah. Fitnah bagi siapa? Bagi orang-orang yang memang tidak ingin percaya kepada Rasulullah. Ya. Dari Isra Mi'raj ini juga kita diajarkan. Ya. Kita ini diajarkan dari pelajaran Isra wal Mi'raj. Kita harus lebih mengedepankan iman daripada akal kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pelajaran dari Isra wal Mi'raj ini apa ya? Ketika Rasulullah SAW menyebutkan sesuatu, ya, ataupun ketika Allah memerintahkan sesuatu, maka yakinlah Allah itu sudah memberikan tanda-tandanya di sisi yang lain. Ya. Walaupun kita itu belum tahu hikmah di belakangnya. Paham ya? Walaupun kita belum tahu hikmah di belakangnya. Apa yang Rasulullah SAW perintahkan, apa yang Allah perintahkan kepada kita, yakinlah bahwasanya Allah itu memberikan hikmah di belakangnya. Walaupun kita belum tahu apa maksudnya. Gitu ya. Dan di sisi lain Allah itu memberikan tanda-tanda kekuasaannya. Makanya dalam ayat itu banyak disebutkan wa fi dzalika laayatin, dan sesungguhnya di dalam itu semuanya ada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah memberikan sebuah hikmah yang sangat besar, mukjizat yang sangat besar kepada Rasulullah SAW berupa Isra, perjalanan yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Dan juga dalam perjalanan ini juga Allah memberikan perintah yang sangat besar, yaitu perintah sholat, ya, di mana orang-orang nanti akan dihisap pertama kali itu apa ya? Sholat. Ya. Amalan kita yang dihisap pertama kali itu adalah sholat, bukan sedekah, ya. Bukan haji, tapi sholatnya dulu. Dan disinilah kita itu harus mengagungkan apa yang telah diperintahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lagi ada berapa menit? Lagi ada 4 menit ya? Lah masuk? Hah? Lagi masuk ya? Baik, ada pertanyaan nggak kira-kira sampai sini? Ya. Itu hadis yang dijelaskan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya, ya. Adapun misalkan ada riwayat-riwayat yang dhaif, yang lemah, yang kadang-kadang banyak tambahan-tambahan dari Allah alam ya, dari kitab-kitab yang kita tidak tahu kesohihannya, maka lebih baik kita rujuk kembali kepada ulama-ulama yang telah meneliti, ya. Jadi kisah yang ana ceritakan tadi ana ambil dari Sahih Imam Bukhari, yang para ulama sepakat bahwa riwayat Imam Bukhari ini sahih, ya. Jadi itu pelajaran yang mungkin dapat kita ambil dari Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW, dan semoga kita juga termasuk orang-orang yang berkumpul mengerjakan sholat, dan jangan sampai kita hanya berkumpul memperingati Isra Mi'raj baik, tapi sholat kita bolong. Nah, ini kita kutuk, ya. Jadi kita harus lebih memperhatikan amalan-amalan ibadah kita, terutama sholat kita. Ya, Allahu alam. Karena waktu sudah Isya sudah masuk, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian pada sekalian, tausiah singkat ceramah umum sifatnya ditanya jawab. Kita mau